Assalamualaikum anak-anakku. Gimana kabarmu hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Jumpa lagi ya sama Ibu. Kali ini kita masih akan melanjutkan pelajaran tentang bilangan bulat. Kalau minggu lalu kita sudah membahas pengertian, membandingkan, dan mengurutkan bilangan bulat. Kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Ayo siapkan alat tulisnya. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita mulai. Apa saja sih operasi bilangan bulat itu? Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Yang kedua yaitu tentang pengurangan ya. Lalu operasi perkalian yang ketiga. Keempat, operasi pembagian. Dan yang terakhir adalah operasi campuran. Tapi untuk pertemuan kedua ini kita hanya akan mengupas dua operasi ya. Yang pertama operasi penjumlahan dan yang kedua operasi pengurangan. Kita mulai yang pertama, operasi penjumlahan. Di sini kita akan menjumlahkan bilangan bulat. Kalian kan sudah tahu bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Ya, seperti penjelasan pada minggu lalu. Pada penjumlahan bilangan bulat, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan. Kalian sudah bisa kan membuat garis bilangan? Ya, coba kalian perhatikan garis bilangan yang sudah kalian bikin minggu lalu. Nah, bilangan positif nanti sepadan dengan arah kanan di garis bilangan itu sendiri. Tentu di sebelah kanan 0 ya. Sedangkan bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah arah ke kiri nanti ya. Perhatikan garis bilangan yang ada pada gambar ini. Kalian lihat, bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5 ya. Ya, kalau 2 kita bergerak dari 0. 2 langkah ke kanan. Karena angka 2-nya adalah positif. Jadi kita bergerak ke kanan 2. Lalu kita tambah dengan 5. 5 juga bilangan positif. Jadi kita bergerak lagi 5 ke kanan. Jadi kita bikin panah 0 kedua. Nah, dari 2 kita bergerak lagi ke kanan sebanyak 5 langkah. Ya. Karena dia merupakan operasi penjumlahan, maka kita lihat hasilnya. Kita mulai dari 0 ke panah ya, ke ujung panah terakhir ya. Kemudian kita lihat, oh ternyata bergeraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya menghasilkan angka 7. Nah, angka 7 inilah yang hasil dari operasi penjumlahan dari 2 tambah 5 itu. Paham anak-anak?
Oke, perhatikan contoh 2 ya. Seorang guru meminta peserta didik ke depan kelas, lalu diperintahkan maju sejauh 3 langkah. Kemudian maju lagi sejauh 4 langkah. Coba Anda gambarkan garis bilangan itu dari apa yang dilakukan. Perhatikan caranya ya. Mula-mula diperintahkan maju 3 langkah. 3 langkah berarti kita mulai maju itu dari titik 0. Kita maju sejauh 3 langkah ke kanan. Karena angkanya adalah bilangan bulat positif. Jadi ke kanan 3 nih. 1, 2, 3. Kemudian kita maju lagi 4 langkah. Maju lagi berarti ke kanan lagi 4 langkah. Dari mana? Dari angka 3 tadi. 1, 2, 3, 4. Maju 3 langkah itu positif 3. Maju 4 langkah lagi positif 4. Maka kita peroleh hasilnya. Kita hitung dari 0 sampai ke penunjuk yang akhir ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah 7. Ya. Paham ya? Sekarang perhatikan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, jadi A dan B ini bisa kita ganti dengan sebuah bilangan. Dengan catatan bilangan itu adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A dan B atau negatif A dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. 1. A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Sedangkan yang kedua, negatif A ditambah negatif B itu akan sama dengan negatif dari A ditambah B. Yang ketiga, A ditambah negatif B itu sama dengan A dikurang B. Jadi kita buka kurungnya, jadi menjadi A dikurang B. Atau sama juga dengan min negatif B ditambah A. Catatan A itu harus lebih dari B. Yang keempat, A ditambah negatif B sama dengan negatif B ditambah A. Sama dengan 0. Jika A itu sama dengan B nilainya ya. Yang terakhir, A ditambah negatif B itu akan sama dengan negatif B dikurang A jika A kurang dari B. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan ini ya. Pada garis bilangan ini terdapat bilangan-bilangan bulat, tetapi kita bisa menentukan lawan dari satu bilangan itu. Nah, kalau yang ke kanan kan arahnya itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, lawan bilangan itu kita sebut juga dengan inverse ya. Kalau misalnya bilangan 1, maka inverse-nya adalah negatif 1. Kalau bilangannya 3, inverse-nya adalah negatif 3. Kalau negatif 4, maka inverse-nya adalah positif 4. Begitu seterusnya. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan ini ya. Pada garis bilangan ini terdapat bilangan-bilangan bulat, tetapi kita bisa menentukan
lawan dari satu bilangan itu. Nah, kalau yang ke kanan kan arahnya itu adalah bilangan bulat positif. Dan yang ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, lawan bilangan itu kita sebut juga dengan inverse ya. Kalau dari bilangan inverse tadi, kita dapat mengukakan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. 1. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya adalah negatif. Sebagai ilustrasi, 1 berpasangan dengan negatif 1, 2 berpasangan dengan negatif 2, dan seterusnya. Yang kedua, selisih bilangan yang berpasangan itu dengan 0 menghasilkan bilangan yang berlawanan. Contoh, 0 dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah inverse dari 1 itu sendiri. Ya. Dan 0 dikurangi negatif 1, maka hasilnya adalah 1. 0 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 2. Dan 0 dikurangi negatif 2, hasilnya 2. Yang ketiga, jumlah kedua bilangan yang berpasangan sama dengan 0. Contoh, 1 pasangannya tadi kan negatif 1. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya 0. 2 pasangannya negatif 2. Kalau kita jumlahkan, hasilnya juga 0. Yang keempat, setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse. Jumlah dari anggota yang lain di dalam pasangannya. Sebagai ilustrasi, lawan dari 1 adalah negatif 1. Karena 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Dan lawan dari 5 adalah negatif 5. Karena 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. Jadi begitu anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat penjumlahan bilangan bulat ya. Yang pertama ada namanya sifat ketertutupan. Di mana jika A dan B bilangan bulat sembarang, jadi A itu terserah kita atau B terserah kita ngasihnya angkanya ya. Maka A ditambah B itu juga bilangan bulat. Jadi hasilnya pasti bilangan bulat anak-anak. Contoh, kita ambil angka negatif 8 ya. Dan 7. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya juga bilangan bulat. Sama dengan min 1 atau negatif 1. Contoh kedua, 2 kita tambah dengan 9 sama dengan 11. Semuanya ini adalah bilangan bulat. Itu yang disebut dengan sifat ketertutupan. Yang kedua, itu namanya sifat komutatif. Apa katanya? Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hitungan. A kita tambah dengan B akan sama dengan B kita tambah dengan A. Contoh, negatif 3 kita tambah dengan 8 akan sama hasilnya dengan 8 kita tambah dengan negatif 3. Begitu juga dengan 5 kita tambahkan dengan 6 akan sama dengan 6 ditambah 5. Oke? Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif, di mana untuk A, B, dan C bilangan bulat sembarang berlaku. A kita tambahkan dengan B duluan, lalu kita tambahkan dengan C, maka hasilnya sama dengan A kita tambahkan B dan C ya. Contoh,
5 kita tambahkan dengan 6. Lalu hasilnya kita jumlahkan dengan 8. Itu akan sama dengan 5 kita tambah dengan 6 yang kita jumlahkan lebih dahulu dengan 8. Ya. Kemudian yang keempat adalah unsur identitas. Di mana jika A adalah bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Sama dengan A itu sendiri. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Contoh, negatif 12 kita tambahkan dengan 0, hasilnya juga negatif 12. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut dengan operasi yang kedua, yaitu operasi pengurangan pada bilangan bulat. Nah, bagaimana pula dengan operasi pengurangan? Mari kita simak contoh berikut ini. Gambar garis bilangan di atas ya, ini menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurangi 4. Anak panah kita tarik ke kanan 8. Karena 8 adalah bilangan bulat positif. Ya, kita tarik 8. Ya, dari 0 sampai ke angka 8. Lalu kita lanjutkan dengan 4 langkah ke kiri. Nah, kenapa ke kiri? Karena 4-nya adalah bilangan negatif ya. Bilangan bulat negatif arahnya harus ke kiri. Jadi 4 ke kiri. Dari mana ngitungnya? Dari angka 8. Kita hitung 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita lihat berapakah hasilnya. Kita tarik garis dari 0 sampai ke angka yang ditunjukkan oleh tanda panah terakhir. Atau dari angka panah terakhir yaitu angka 4, kita tarik garis ke angka 0. Kita peroleh hasilnya adalah 4. Paham ya anak-anak? Bagaimana dengan pengurangan dua bilangan bulat? Nah, jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A kita kurang dengan B akan sama dengan A ditambah negatif B. Ini cara penulisan untuk negatif. Kalau dua tanda berdekatan, maka yang satunya kita kasih tanda kurung ya. Jadi kita taruh di dalam kurung. Biar tandanya tidak saling berdekatan. Tidak membingungkan kita ya. Nah, yang kedua yaitu jika A kita kurangi dengan negatif B. Jadi sama, yang satunya kita simpan di dalam kurung. Itu akan sama dengan A ditambah B. Yang ketiga, negatif A kita kurangi negatif B akan sama dengan negatif A ditambah negatif B. Yang keempat, negatif A dikurang B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Atau negatif di dalam kurung A ditambah B. Kalian perhatikan dulu ya. Lihat yang nomor 2. Ini kan A dikurang negatif B. Ini tandanya kita lihat negatif dengan negatif. Kalau berdekatan hasilnya adalah positif. Catat ya anak-anak. Nah, yang ketiga juga perhatikan. Jika negatif ya dengan negatif berdekatan seperti ini, maka hasilnya adalah positif ya. Negatif dengan negatif hasilnya positif. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan biar gampang ya untuk
penjumlahan dan pengurangan nantinya. Jika huruf ini sudah kita ganti dengan angka bilangan bulat. Sekarang kita lihat sifat pengurangan ya. Yang pertama sifat ketertutupan, sama dengan penjumlahan pada bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil A dikurang B selalu bilangan bulat. Contoh, 8 dikurang 12 sama dengan 20. Ingat ya anak-anak, negatif dekat dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi ini sama saja dengan 8 kita tambah dengan 12, yaitu 20. Yang kedua, sifat komutatif. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A dikurang B sama dengan B dikurang A. Ini tidak berlaku. Karena kita lihat contoh nih, 14 dikurang 9. 14 kurang 9 berapa? Negatif 5. Apa positif 5? Positif 5. Kenapa? Karena 14 itu arahnya ke kanan. Bilangan positif dan negatif 9 tanda panahnya ke kiri di garis bilangan ya. Itu hasilnya di sini 5. Kalau 9 dikurang 14 baru negatif 5. Maka tidak sama positif dengan negatif. Jadi tidak berlaku sifat komutatif di sini. Ya. Oke. Yang ketiga adalah sifat asosiatif. Bagaimana dengan sifat asosiatif? Kita lihat ya. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A dikurang B dalam kurung dikurang C sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C. Tidak berlaku ini. Mari kita lihat contoh. 19 dikurang 9 di dalam kurung. Berapa? 19 dikurang 9 adalah 10. Lalu kita kurangi 7. Hasilnya 3 ya. Positif 3. Sedangkan yang ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi ingat ya. Kalau ada yang di dalam kurung, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, baru kita operasikan dengan yang lain. 9 dikurang 7, hasilnya 2. Baru 19 kurang 2, 17. Yang satu positif 3, yang kedua adalah positif 17. Maka juga tidak berlaku. Paham ya anak-anak? Segitu dulu ya anak-anak. Sekarang kita baru mengupas 2 operasi bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan dan sifat-sifatnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Yang ketiga yang lainnya, sifat operasi yang lainnya ya. Oke, untuk lebih pahamnya kalian boleh membaca di buku paket atau pelajari lagi LKS-nya ya. Sehingga kalian benar-benar paham. Ya, kalau di LKS kan banyak contoh-contoh tuh. Kerjain secara mandiri dulu ya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa didiskusikan sama ibu. Nah, materi ini nanti kalian catat ya di buku catatan matematikanya. Lalu kirim ke ibu foto catatan kalian lewat WA. Oke? Terima kasih.